ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah salat subuh insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita untuk senantiasa tidak hentinya memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kembali jamaah sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan waktunya kepada kita. Dan tentunya kita yang berada di sini, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan waktu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan yang paling penting jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk masih senantiasa bersabar dalam ketaatan, untuk senantiasa bersabar dalam melakukan segala kebaikan-kebaikan jemaah sekalian. Dan salat subuh adalah salat yang begitu berat bagi sebagian daripada kaum muslimin jemaah sekalian. Sungguh begitu banyak godaan tatkala di waktu subuh jemaah sekalian. Begitu macam godaan jemaah sekalian. Namun dengan rasa sabar yang kita miliki, sabar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua godaan-godaan yang ada pada diri kita semua terbaikan jemaah sekalian, dan kita tetap memilih berada dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga salawat mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya. Hadirin sidang jamaah salat subuh insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini jamaah sekalian, kami akan mengangkat tema terkait perihal sabar. Tentunya mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita, mengapa kita mesti bersabar dalam hidup kita jamaah sekalian? Mengapa kita perlu bersabar dalam kehidupan ini? Dan tentunya ada beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut jamaah sekalian, mengapa kita mesti bersabar dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, memang jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia kepada kita bagi orang yang beriman. Itu diibaratkan dunia itu bagaikan penjara bagi kita. Bagaikan penjara bagi kita orang-orang yang beriman jamaah sekalian. Yang mana kita ketahui bahwa penjara itu ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Ada aturan-aturan di dalamnya jamaah sekalian yang tidak boleh kita langgar. Dan kita harus berkomitmen dengan aturan tersebut agar kita tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berada di jalur ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya jamaah sekalian, ya, dunia ini bagi kita adalah ujian. Dan bahkan jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak beriman sekalipun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ujian kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesedihan kepada mereka, memberikan rasa sakit. Apalagi kita orang yang beriman jamaah sekalian. Mereka yang tidak beriman menganggap dunia ini bagaikan surga, namun bagi kita bagaikan penjara. Namun yakinlah jamaah sekalian, dengan kesabaran yang kita miliki, dengan kesabaran yang ada pada diri kita jamaah sekalian, kita bisa melaluinya dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sikap sabar yang kita miliki jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Makanya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam. Ya, dalam 6 masa jamaah sekalian. Dan bahkan kita tahu Allah juga bisa menciptakan langit dan bumi dalam sekejap, dalam satu kali jamaah sekalian. Namun kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ini memberikan pelajaran kepada kita jamaah sekalian, bahwa dunia itu, kehidupan di dunia ini adalah sebuah proses. Sebuah proses yang harus kita jalani, dan proses itu kita tidak akan bisa menjalaninya kecuali dengan rasa sabar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bersabar dalam hidup ini jamaah sekalian? Bahkan digambarkan bagaimana di surga ketika seorang ibu yang meminta anak, ya, yang dengannya tiba-tiba langsung hamil, kemudian melahirkan, lahirlah seorang anak yang dengannya bisa dikontrol umur anak tersebut. Saya cuma mau 3 tahun misalnya anak saya, begitulah di surga. Tapi di dunia beda jamaah sekalian, ada proses. Anak itu lahir bukan langsung sekejap lahir, tidak. Tapi ada dulu perjuangan orang tuanya, ayah dan ibu. Kemudian mengandung sampai 9 bulan. Kemudian lahir. Lahir pun jamaah sekalian dengan penuh kesabaran. Begitulah kesabaran yang harus kita lewati di permukaan bumi ini jamaah sekalian. Tidak sama dengan di surga. Mungkin hanya melihat seekor burung, tiba-tiba dalam benak kita terbetik, saya mau makan misalnya ayam goreng, tiba-tiba burung itu atau ayam itu berubah menjadi ayam goreng jamaah sekalian. Beda di dunia, kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam sekejap. Kita tidak bisa mendapatkan hasil dalam sekejap jamaah sekalian. Tapi semua itu butuh yang namanya proses. Ya. Hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kita di dunia ini menginginkan agar kita bisa lebih bersabar dan terus bersabar jamaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pahala daripada mereka orang-orang yang sabar itu adalah tanpa batas. Tanpa batas jamaah sekalian. Makanya jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, ya, kesabaran itu adalah fitrah bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang tidak bersabar, nah, itu sudah melanggar fitrah. Itu sudah melanggar fitrah jamaah sekalian. Ya. Kapan kita tidak bersabar itu tadi? Kita tidak bersabar ketika kita di surga. Karena di surga lagi tidak ada yang namanya antri. Tidak ada perasaan-perasaan yang ingin lebih cepat-cepat, tidak jamaah sekalian. Jadi kesabaran itu hanya sebatas di dunia ini jamaah sekalian. Olehnya itu hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan sabar ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita suatu saat di akhirat kelak malaikat memanggil kita, ya, salamun alaikum bima sabartum, ya, keselamatan kalian, atau selamat datang, atau ahlan wa sahlan bagi mereka yang senantiasa bersabar, ya, bersabar dalam melakoni kehidupan di dunia ini jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, mengapa kita harus bersabar? Karena Allah menjadikan dunia ini jamaah sekalian, kehidupan kita penuh dengan ujian. Ya, di dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dalam hidupmu engkau akan mendapatkan ujian meskipun sedikit. Iya. Apakah itu ketakutan, kekurangan harta benda, kehilangan, kematian. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin.
Berikanlah kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang senantiasa bersabar. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seorang hamba dalam kehidupannya tidak pernah diuji jemaah sekalian, maka kata ulama menyebutkan bahwa seandainya seorang hamba tidak pernah diberikan ujian, enak saja terus, maka ketika datang kematian padanya, dia akan membenci yang namanya kematian jemaah sekalian. Dia akan terkena dengan penyakit istilah, dia membenci yang namanya kematian. Padahal kita tahu jemaah sekalian, kematian bagi kita adalah gerbang untuk bertemu dengan Sang Pencipta, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian, sebagaimana yang telah saya sebutkan dahulu jemaah sekalian, bahwa dengan kematian kita bisa menikmati apa yang telah kita lakukan di permukaan bumi ini jemaah sekalian. Kita bisa merasakan pahala salat kita, pahala sedekah kita, dan pahala-pahala ibadah dan kebaikan kita. Hadirin sidang jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesabaran kepada kita dengan memberikan ujian kepada kita jemaah sekalian. Ya, jadi tidak akan pernah membahayakan diri kita jemaah sekalian ketika kita ya mempunyai kesabaran yang lebih besar dalam hidup ini jemaah sekalian. Jadi kesabaran itu harus lebih besar daripada kesalahan-kesalahan daripada saudara-saudara kita jemaah sekalian. Sebagaimana contoh misalnya, ya, kita dituntut untuk bersabar sebagai pengurus masjid dalam sebuah organisasi jemaah sekalian. Ketika kita menginginkan bahwa semua anggota kita itu sempurna, itulah tidak mungkin jemaah sekalian. Makanya sebagian dari kita mungkin mundur, lari, ya, karena tidak ada sabar dalam dirinya jemaah sekalian. Kurang sabar. Dia menginginkan bahwa semua anggotanya ini sempurna, tidak jemaah sekalian. Teman-teman kita atau bahkan di sekitar kita begitu banyak kesalahan, begitu banyak ya hal-hal yang mungkin ya kita tidak menginginkan tapi dia melakukan. Itulah manusia jemaah sekalian. Sebagai contoh misalnya dalam rumah tangga, ya, sebagai seorang suami, ya haruslah lebih besar sabarnya, lebih besar kesabarannya dibanding dengan kesalahan dan kekurangan pasangannya jemaah sekalian. Demikian juga sebaliknya. Karena kita yakin bahwa semua yang hadir di sini, ya mungkin sudah ada yang punya cucu. Dia tidak akan bisa bertahan kecuali dengan kesabaran dan jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita dengan kesabaran kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal yang lebih baik, pahala yang lebih besar, yang tanpa batas daripada buah kesabaran kita jemaah sekalian. Jadi yakinlah bahwa kesabaran itu, ya, bahwa kesabaran itu tidak akan membahayakan apapun. Sehingga kata ulama jemaah sekalian, as-sabru fil imani kama salirasi fil jasad. Jadi sabar itu kedudukannya dalam kehidupan kita itu bagaikan kepala dalam jasad kita jemaah sekalian. Ya, coba kalau tangan hilang dalam tubuh kita, itu kita masih bisa hidup. Kaki tidak ada dalam tubuh kita, dalam jasad kita, juga masih hidup. Coba kalau kepala yang tidak ada dalam jasad kita jemaah sekalian, tentunya ini sungguh sangat berat. Dan bahkan kalau ada operasi kepala, dokter juga berpikir, ya, dokter juga berpikir jemaah sekalian, ya. Jadi kedudukan bersabar, ya, kedudukan bersabar dalam kehidupan kita, sekali lagi kata ulama, adalah bagaikan kepala di dalam jasad kita. Hadirin sidang jamaah salat subuh insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah An-Asr disebutkan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa ya pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini jamaah sekalian, bahwa sesungguhnya tingkat kebaikan yang tertinggi, puncaknya yang namanya kebaikan itu adalah al-haq. Ya. Kemudian dalam ayat ini diikuti dengan as-sabar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Beliau menyebutkan bahwa begitu banyak manusia, begitu banyak hamba yang ketika
berada di dalam kebaikan, berada di dalam ketaatan. Sungguh banyak dari mereka yang tidak bersabar jamaah sekalian. Olehnya itu kebaikan yang telah kita lakukan secara mungkin sebelum-sebelumnya, kita akan bisa pertahankan dengan sabar itu. Ya, makanya kebaikan ya akan diikuti dengan sabar. Ya, kebaikan tidak akan berlangsung lama pada diri kita ketika kita tidak sabar jamaah sekalian. Jadi hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah sekalian, mengapa sabar itu penting dalam hal apapun jamaah sekalian. Ya. Mengapa sabar itu penting dalam hal apapun. Sehingga ulama kita menyebutkan bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bersabar dengan takdir kita dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan bahwa sabar yang paling tinggi adalah sabar dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeda pendapat jemaah sekalian, ada juga mengatakan bahwa sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus yakini jemaah sekalian bahwa sabar dalam ketaatan, sabar dalam kebaikan adalah inilah yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa jemaah sekalian? Iya. Bersabar dalam ujian, bersabar ketika kita mendapatkan musibah, kata ulama, itu opsinya cuma 2. Mau bersabar atau dipaksa untuk bersabar. Cuma itu jemaah sekalian. Namun ketika kita bersabar dalam kebaikan, begitu banyak opsi jemaah sekalian. Sebagai contoh, salat subuh misalnya. Begitu banyak opsi yang digoda. Apakah tidur terus, atau lanjut tidur, atau nonton Piala Dunia, atau pergi salat subuh. Banyak godaan jamaah sekalian, banyak opsi. Iya, sehingga jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya katakan bahwa salat subuh itu berat. Namun ketika kita bersabar di dalamnya, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukannya dengan ringan bagi kita. Olehnya itu, marilah kita senantiasa bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaika bima sabartum. Ya, beginilah panggilan malaikat di hari kemudian kepada mereka orang-orang yang bersabar. Ya, sebagai contoh misalnya kita bersabar dalam ketaatan, ya bagaimana kita bersabar dalam menuntut ilmu. Ya, ada pengajian misalnya, ya kita bersabar. Bersabar. Kita mungkin baru mengaji, ya marilah kita bersabar di dalam jemaah sekalian. Kemudian karena sesungguhnya kesabaran dalam menuntut ilmu yang akan memberikan berkah kepada kita jemaah sekalian, berkah dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana kita bersabar sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita jemaah sekalian. Ya, seperti kita ketahui, ya ketika masih ada orang tua kita sebagai seorang laki-laki, itulah pintu surga kita jemaah sekalian. Berbeda dengan perempuan, ketika perempuan atau wanita sebelum menikah, maka pintu surganya kepada orang tuanya. Namun ketika dia sudah menikah, maka pintu surganya itu pada suaminya jamaah sekalian. Olehnya itu, ya bagi ibu-ibu atau misalnya ya kalau ada suaminya yang berbakti kepada orang tua, jangan dicemburu. Ya, karena kata Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu daripada ciri wanita soleha, istri soleha adalah senantiasa membiarkan bahkan memotivasi suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya yang masih ada. Ya, ada bahkan ulama kita, salah seorang imam ulama kita, ketika ibunya meninggal, ya pada saat itu dia menangis. Kemudian muridnya mengatakan, ya imam, bukankah engkau mengajarkan kepada aku, janganlah engkau menangis ketika ada seorang pun yang meninggal? Maka apa kata ulama tersebut? Bahwa sebenarnya saya ini menangis bukan karena apa dan bagaimana, tetapi saya menangis karena pintu surga saya sudah tertutup dengan meninggalnya ibu saya. Ketika pintu rumah mungkin rusak, itu bisa diperbaiki jamaah sekalian. Bahkan pintu istana sekalipun ketika rusak, ketika hilang, itu bisa diganti, bahkan digantian dengan yang lebih baik jamaah sekalian. Namun ketika pintu surga yang satu ini tertutup bagi kita jamaah sekalian,
maka tentunya pintu surga kita sudah tertutup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang bersyukurlah bagi kita yang masih mempunyai orang tua atau ibu, ya. Mungkin ya, karena ketika kita misalnya seorang istri yang membiarkan ya suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kontan anak yang berbakti kepada seorang ibunya. Yakinlah itu. Demikian juga sebaliknya jemaah sekalian, kalau ada istri yang melarang suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, dia juga akan mendapatkan anak yang seperti itu, yang tidak berbakti kepada ibunya. Jadi yakin saja jemaah sekalian. Demikianlah bersabarnya kita seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian apalagi sabar kita? Sabarnya dalam kebaikan, dalam ketaatan. Bagaimana seorang istri ya, bagaimana seorang istri yang berbakti kepada suaminya. Jadi ibu-ibu jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah ya, beruntunglah jamaah sekalian, ibu-ibu yang mempunyai suami kemudian dia berbakti mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena digambarkan, karena sesungguhnya di surga nanti ibu-ibu ya, bahwa pemimpin bidadari surga itu adalah mereka adalah istri-istri yang soleh. Iya, bahkan pesonanya istri yang soleh itu mengalahkan pesona daripada bidadari jamaah sekalian. Alasannya apa? Karena ibu-ibu waktu di dunia ya, itu diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala. Diberikan haid, diberikan sakit pada saat melahirkan. Dia juga berbakti kepada suaminya. Ya. Bidadari tidak begitu jemaah sekalian. Makanya di surga nanti pemimpin bidadari adalah istri-istri soleh, ibu-ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira inilah sedikit pengantar bagaimana kita berdiskusi sebentar, mudah-mudahan ya dengan apa yang kami sampaikan jamaah sekalian ya bisa mengambil pelajaran untuk diri kami pribadi untuk lebih bersabar dalam hal apapun jamaah sekalian. Demikian pula jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada kesempatan kali ini dan yang mendengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua agar senantiasa bisa bersabar jamaah sekalian. Bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam meninggalkan segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah tentunya dari diri kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.